CKB. Salam kenal juga, Kak. Oke, sebelum itu, saya mau membacakan dulu nih tata tertib di PJTD kita siang hari ini. Pertama, para CKB diharapkan untuk on-cam dan juga menonaktifkan mikrofonnya. Teman-teman CKB boleh juga menonaktifkan mikrofonnya pada saat sesi tanya jawab atau ketika dipersilahkan. Yang kedua, para CKB diharapkan untuk menggunakan virtual background yang sudah disediakan. Yang terakhir, para CKB diharapkan aktif selama mengikuti PJTD. Oke, nah selanjutnya, seperti biasa, para CKB dihimbau untuk terlebih dahulu mengisi pretest yang sudah disediakan di kolom chat oleh kakak panitia. Untuk kakak panitia, boleh di-share. Nah, oke, link sudah disediakan, jadi teman-teman CKB boleh nih mengisi link pretestnya terlebih dahulu ya. Link pretest akan ditutup di jam 14.10, jadi teman-teman hanya diberikan waktu selama 5 menit. Jadi silakan diisi ya. Oke, ternyata sudah bergabung nih pemateri kita. Halo, Kak. Halo. Halo semua adik-adik. Halo. Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana nih, Kak, kabarnya? Gimana nih, Kak, kegiatannya selama di bulan Ramadan ini? Boleh dong, Kak? Kegiatannya sama ya, sama seperti yang lainnya ya. Tetap melakukan aktivitas seperti biasanya ya. Tidak ada yang harus dikurangi. Hanya ibadahnya juga harus ditingkatkan. Jadi tetap harus produktif juga ya, Kak? Ya, betul. Ramadan ini. Oke, jadi kita menunggu para CKB-nya dulu untuk mengisi pretestnya ya, Kak. Ya. Diingatkan kembali untuk para CKB untuk mengisi link pretest dan akan ditutup pada jam 14.10 nanti. Oke, bagi teman-teman CKB yang sudah mengisi pretestnya, boleh dong dibuka kameranya nih, biar semangat. Biar semangat mengikuti PJTD kita siang hari ini. Ayo dong, dibuka dong kameranya. Ayo teman-teman, ingatkan kembali untuk mengisi pretestnya. Yang baru bergabung juga diharapkan untuk mengisi pretestnya ya. 14.10 link akan ditutup.
Baiklah, karena pengisian pretest sudah selesai, jadi kita mulai saja PJTD kita pada siang hari ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, saya Lydia Wulandari, kru Persma Kreatif Angkatan ke-33. Dan di sini saya akan memandu jalannya PJTD kita pada siang hari ini. Di mana PJTD kita pada siang hari ini akan membahas materi mengenai features yang akan dibawakan oleh pemateri kece kita. Nah, yaitu Kak Maya Dewi Kurnia. Nah, untuk lebih kenal dekat mengenai Kak Maya ini, aku bacakan dulu profilnya ya. Boleh nih operator di-share-kan. Oke, nah pemateri kita ini lahir di Palembang dengan nama lengkap Maya Dewi Kurnia. Kak Maya ini menamatkan pendidikan SD sampai dengan SMK di Medan. Kemudian di tahun 2001 menjadi mahasiswa sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Selama di bangku kuliah, Kak Maya ini bergabung di Pers Kampus Kreatif Unimed. Nah, jadi Kak Maya ini rupanya dulu anggota dari Persma Kreatif juga loh, teman-teman CKB. Nah, sempat sebentar menjabat sebagai pimpinan redaksi sebelum memutuskan fokus sebagai jurnalis di Harian Medan Bisnis dari tahun 2004 hingga tahun 2010. Tahun 2010, Kak Maya ini melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Pendidikan Indonesia. Tahun 2012, Kak Maya menjadi dosen pendidikan bahasa dan sastra Indonesia di Universitas Swadaya Gunung Jati di Cirebon. Di tahun 2014 sempat bergabung pada Tabloid Nova hingga 2018 sebagai kontributor untuk wilayah Ciayu Majakuning, yaitu wilayah Cirebon, Majalengka, dan Kuningan. Beberapa artikel Kak Maya ini pernah dimuat di media cetak nasional, begitu juga dengan beberapa antologi buku. Saat ini beliau tengah menempuh pendidikan S3 di Universitas di UNES. Wah, hebat sekali nih Kak Maya ya. Kita bisa lihat dari profilnya. Ngomong-ngomong nih Kak Maya, tadi di profilnya nih disebutkan pernah menjabat sebagai pimpinan redaksi di Persma Kreatif Unimed. Kalau boleh tahu nih Kak Maya, tahun berapa sih Kak menjabat di Persma Kreatif sebagai Pimred? Kalau tahunnya lupa ya, saya termasuk orang yang sering lupa tahun, tapi tahun 2001 itu aktif mulai masuk ya, bergabung di Pers Kampus Kreatif, lalu di tahun 2003 kalau tidak salah, atau 2004 ketika sudah bergabung di Medan Bisnis, jadi saya memutuskan untuk bukan berhenti ya, tetapi tidak banyak terlibat di kreatif karena harus fokus dengan pekerjaan gitu. Wah. Jadi teman-teman, Kak, karena pemateri kita hari ini hebat sekali ya, kece. Nah, jadi teman-teman diharapkan untuk disimak baik-baik nih materi apa yang akan disampaikan oleh Kak Maya. Jadi diambil ilmunya ya teman-teman, dan juga diharapkan teman-teman untuk aktif selama mengikuti PJTD gitu ya. Dan juga ayo dong teman-teman, boleh nih dibuka kameranya biar lebih semangat nih, sembari kita juga dapat ilmu sembari ngabuburit dia namanya. Kita menunggu berbuka puasa gitu ya sampai sore nanti. Nah, langsung saja karena juga nggak sabar nih dengar pemateri dari Kak Maya. Kepada Kak Maya boleh nih dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Ya, terima kasih ya moderatornya ya. Tadi siapa nama moderatornya? Lydia, Kak. Oh iya, Lydia. Baik. Kita santai saja ya, karena ini memang satu sudah sore, mendekati sore. Yang kedua, ini kan hubungan kakak dan adik ya. Kita beda angkatan, tetapi kita masih berada di satu organisasi yang sama. Ya. Kalau saya bilang kreatif itu seperti keluarga, tidak bisa saya lepas begitu saja. Dari kreatif saya banyak belajar banyak hal, dari kreatif juga saya mendapatkan pekerjaan ya. Pada tahun 2004 itu sangat mempengaruhi ya.
mempengaruhi diri saya sendiri. Ini saya cerita sedikit ya. Jadi buat adik-adik yang mau bergabung di pers kreatif, kalau memang sudah mau memutuskan bergabung di UKM ini, maka jangan nanggung-nanggung ya. Kalau sudah berkecimpung ya totalitas tanpa batas ya. Jadi memang akan mendapatkan hasil kalau kita totalitas. UKM ini akan mengarahkan kita pada profesi yang kita inginkan atau pada impian yang kita maui nantinya. Begitu ya, sedikit sekilas tentang saya dan kreatif. Baik, saya akan langsung saja berbagi layar. Saya sudah diizinkan ini, Mbak Lydia. Sudah ya? Baik, saya izin berbagi layar. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa dilihat? Teman-teman yang lain sudah bisa dilihat nih? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Saya? Baik, alhamdulillah kalau bisa. Sebentar. Nah, ya. Feature ya. Feature ini sebenarnya bagian yang cukup lama berdekatan dengan saya. Karena ketika saya bergabung di UKM kreatif sendiri, saya banyak bersentuhan atau menulis feature. Dan dari tulisan feature ini saya bisa diterima di Harian Medan Bisnis di tahun 2004. Pada saat itu Harian Medan Bisnis itu termasuk yang sedang berjaya. Ya, jadi kalau kalian tahu beberapa media besar di Sumatera Utara, Medan Bisnis itu termasuk yang sangat diperhitungkan. Banyak anak-anak muda yang kreatif, kemudian yang berasal dari UKM kampus-kampus ternama di Sumatera Utara itu bergabung di sana. Dan banyak juga mantan pimpinan-pimpinan redaksi di pers kampus bergabung di harian itu di tahun 2004 itu ya. Jadi saya merasa beruntung pernah menjadi bagian Harian Medan Bisnis berkat UKM kreatif. Nah baik, feature, kalau kita bicara feature, maka kita tidak bisa lepas dari yang namanya produk jurnalistik. Ya, kalau produk jurnalistik itu ada 3 ya. Ini agak lompat-lompat ya, karena ini baru ditulis beberapa jam yang lalu. Ini panitia memberitahukannya mendadak, mestinya hari Minggu ya, tetapi hari ini dan hari ini juga saya ada kegiatan di pagi hari. Baik, kalau kita bicara tentang feature, maka tidak bisa lepas dari yang namanya produk jurnalistik. Secara umum, produk jurnalistik itu ada 3. Ada berita, ada iklan, dan opini. Berita apa saja? Berita banyak jenisnya. Jenisnya ada straight news atau spontan news, kemudian ada in-depth news, ada investigative report, ya, dan ada yang namanya feature. Ya, feature bagian dari berita. Nah, kemudian ada iklan. Ya, sebuah media itu tidak bisa lepas dari 3 unsur ini. Ya, jadi media tanpa berita tidak mungkin. Media tanpa iklan juga tidak memungkinkan. Bagaimana media bisa bertumbuh, berkembang kalau tidak ada iklan yang menyokong media tersebut untuk bisa bertumbuh, berkembang dengan pesat. Lalu ada opini. Opini ini apa? Opini ini berkaitan dengan interaksi media dengan pembaca. Perlu opini? Perlu. Dengan opini ini kita membangun keakraban, membangun kedekatan, membangun hubungan baik dengan pembaca. Dan memberikan ruang buat pembaca berkontribusi akan hasil pemikirannya, dan kita memberikan fasilitas atau memberikan ruang untuk mereka bisa mengapresiasi diri mereka. Nah itu ya, kalau opini banyak, contoh-contoh opini itu. Kolom itu termasuk opini, karikatur itu termasuk opini. Kemudian artikel halaman opini itu termasuk opini. Jadi banyak produk-produk opini lainnya. Tetapi kita tidak akan membahas itu, kita akan fokus pada feature. Baik, sebenarnya feature ini berkembang di tahun 1962 ya oleh Thomas Wolfe ya.
Thomas Wolfe ini seorang jurnalis yang bekerja di New York Herald Tribune, ya. Mengapa ini muncul? Gagasan ini muncul sebenarnya karena kebosanan dengan bentuk berita spontan news atau state news yang kaku. Ya. Kalau kita bicara berita harian itu tuh kaku sekali. Ya. Disebutkan hanya 5W plus 1H. Ya, kejadiannya apa, siapa pelakunya, di mana kejadiannya, lalu jam berapa, kemudian bagaimana peristiwanya, itu pun hanya disampaikan dengan ringkas. Nah, persoalan inilah yang melatar belakangi lahirnya bentuk lain, ya, atau variasi berita lainnya yang sering disebut dengan feature. Ya. Nah, feature sendiri definisinya macam. Ya, ada yang mengatakan ini karangan khas, ada yang mengatakan ini berita lunak. Ya, kita balik ya. Ada yang mengatakan berita yang dikemas dengan gaya yang ringan, gaya yang khas, tetapi tidak meninggalkan unsur berita dan nilai beritanya. Ya, meskipun ada juga yang menyebutkan bahwa feature ini mirip ya dengan sastra. Ada kemiripannya, tetapi bukan sastra. Ya. Jadi unsur sastranya bisa muncul di dalam, tetapi dia bukan sastra. Ya. Kalau sastra itu kan imajinatif, ya. Penulis berhayal, kemudian berimajinasi tentang tokoh, kemudian tentang latar, kemudian tentang alur, lalu tentang bagaimana membangun sebuah konflik. Tetapi di dalam feature tidak bisa seperti itu, ya. Landasannya tetap fakta, ya. Landasannya tetap data yang kita peroleh di lapangan. Tidak apa boleh ditambah-tambahkan? Kah? Tidak boleh ditambah-tambahkan. Apa boleh dikurangi? Tidak juga boleh dikurangi. Ya. Kalau kita bicara tentang berita, maka objektivitas itu menjadi hal yang mutlak. Bagaimana seorang jurnalis itu harus berada pada posisi yang netral. Ya, dia tidak berpihak ke kiri dan ke kanan. Meskipun untuk berusaha netral itu sesuatu yang sulit diterapkan. Ya, pasti ada unsur keberpihakan. Tetapi kita bisa membuat unsur keberpihakan itu minimal, tidak dominan, gitu ya. Nah, itu yang harus kita sama-sama pahami. Nah, kemudian apa yang membedakan feature dengan berita atau persamaannya? Kalau tadi saya katakan bahwa feature ini bagian dari berita, betul, ya. Tetapi cara menulisnya berbeda dengan spontaneous. Ya, spontaneous itu kalau pola menulisnya piramida terbalik. Sudah dapat materi tentang state news atau spontaneous, adik-adik? Belum? Belum, Kak. Oh, belum. Baik, ya. Saya pikir sudah. Jadi kalau sudah, saya tidak akan menjelaskan lagi. Jadi kalau kita bicara konsep berita spontaneous atau berita harian yang biasa kita baca, misalnya beberapa waktu yang lalu ya, saya sempat melihat berita di Deli Serdang ya, seorang ibu yang melakukan aksi bunuh diri bersama 2 anaknya ya. Itu sangat, menurut saya itu gempar ya, karena sebelumnya sudah ada peristiwa yang sejenis ya, setipe ya di Tegal yang melakukan pembunuhan terhadap 2 anaknya, 3 anaknya, tetapi 2 berhasil diselamatkan, 1 yang harus kembali berpulang ya. Nah, kalau berita pada umumnya yang tadi saya katakan, pola spontaneous itu konsepnya itu piramida terbalik. Jadi bagian yang paling utama itu atau bagian yang paling penting itu ada di bagian atas. Artinya pembaca itu tidak harus menuntaskan bacaannya. Dia cukup membaca lead, maka dia akan tahu informasi apa yang dia peroleh. Misalnya peristiwa pembunuhan yang terjadi di Tegal, ya, pelakunya siapa, korbannya siapa,
peristiwanya di mana dilakukan, lalu motif pembunuhan itu apa, disampaikan secara singkat, biasanya di lead. Jadi lead itu sebenarnya ringkasan dari berita itu sendiri. Ya, kalau di spontan news atau di straight news akan berbeda halnya dengan feature. Membaca sebuah tulisan feature, maka kita tidak bisa membacanya hanya sepenggal. Kita harus membacanya secara utuh, harus membacanya secara menyeluruh, dari judul sampai dengan bagian akhir. Bukan kita membaca lead-nya saja, kemudian kita tahu informasinya, belum tentu. Itu bedanya. Ya. Kalau anatominya sama, ya, sama-sama punya judul, sama-sama punya lead, sama-sama punya batang tubuh berita, sama-sama punya penutup, sama. Tetapi cara mengemas lead, judul, tubuh, dan penutup itu yang berbeda. Kalau dalam berita spontan news, penutup itu bisa menegaskan saja, ya, atau tidak usah dituliskan juga tidak apa-apa, karena dia tidak penting. Yang penting itu lead. Ya. Makanya kalau orang-orang di masa sekarang ini, ya, kalau kita lihat mengapa berita-berita yang ada di media sosial atau ada di media online itu cenderung pendek-pendek. Salah satunya adalah kebutuhan manusia yang saat ini ingin cepat. Ya, manusia itu pada dasarnya kalau dengan ritme saat ini, ya, dengan teknologi yang serba canggih, kemudian perubahan pola pikir dan lain sebagainya, ingin mengetahui banyak hal tapi ingin cepat. Makanya berita-berita itu selalu sepenggal-sepenggal dan cenderung jatuhnya tidak utuh. Akhirnya kita mendapatkan informasi tidak jelas dan muncullah hoax. Nah, itu ya, itu rentetannya. Nah, berbeda dengan feature. Dengan feature kita mendapatkan semua hal yang kita inginkan. Ya, kita dapat mengetahui peristiwa nyata, kita dapat merasakan emosi, kita bisa terhibur, ya, kita juga bisa mendapatkan pengetahuan kompleks. Kalau berita spontan news cenderung hanya informasi. Oh iya, ada peristiwa kebakaran di sana. Oh iya, Siti Maisarah itu adalah peraih beasiswa. Oh iya, bahwa Lydia itu adalah mahasiswa PGSD. Hanya sebatas itu. Dia tidak akan menceritakan detail dari Siti Maisarah, detail dari Lydia. Dia tidak akan menceritakan hal itu. Ya, baik. Pada dasarnya berita spontan news dan feature itu harus mampu memikat pembaca. Ya. Harus mampu mencuri perhatian pembaca. Tetapi kalau pada spontan news, mencuri perhatian pembaca bisa dengan lead saja atau dengan judul. Ya, dua orang mahasiswa dirampok di depan kampus Unimed. Cukup ya? Cukup menarik ya? Informasinya ada tidak? Informasinya ada tidak? Ada. Ada. Informasinya apa? Mahasiswanya apa tadi, mahasiswa dirampok. Iya, mahasiswanya dirampok. Iya, di mana dirampok? Di Unimed. Iya, di depan kampus Unimed, ya. Cukup itu saja. Tetapi kalau feature, baca judul saja itu belum menentukan hasil keseluruhan dari apa yang ada di dalam tulisan itu. Jadi cukup kompleks, cukup membutuhkan analisa, kemudian membutuhkan waktu lebih panjang. Makanya feature ini cenderung tulisan panjang. Ya, baik. Kita lanjutkan. Nah, perbedaan yang mendasar. Di dalam feature itu membutuhkan 5W plus 1H. Tetapi dia tidak terikat pada rumus yang kaku. Ya. Kalau dalam spontan news, 5W plus 1H-nya itu ada di teras berita. Cukup di teras berita kita tahu, oh iya, ada peristiwa ini toh. Ya, semuanya akan tergambarkan siapa
di mana, kapan, mengapa, ya, apanya, itu akan tergambarkan di lead. Kalau di feature tidak demikian. Lalu di dalam berita, spontaneous atau straight news itu tidak boleh kita menggunakan diksi-diksi yang nyentrik, ya, kemudian diksi-diksi atau majas kita gunakan di dalamnya tidak bisa, ya. Jadi unsur yang harus kita tekankan adalah kejelasan, singkat, dan tepat. Itu saja. Beda dengan feature. Kita bisa meliuk-liuk dengan bahasa kita. Ya, kita bisa menguraikan sesuatu dengan gaya kita. Tetapi tidak membuat sesuatu hal yang tidak ada menjadi ada, ya. Jangan sampai berpikir begitu. Yang kita sampaikan meliuk-liuk itu nyatanya ada. Realnya ada. Ya, realnya ada. Kita bisa mendeskripsikan sesuatu di dalam feature. Sementara di spontan news tidak bisa sama sekali. Nanti saya akan bagikan contoh, ya. Ada satu contoh tulisan saya yang kebetulan masih mejeng di Nova Online, ya. Saya kebetulan 2014 sampai dengan 2018 menjadi kontributor di tabloid Nova untuk wilayah Cirebon, Kuningan, Majalengka, ya. Jadi saya masih aktif menulis di sana, namun seiring dengan perkembangan media, industri media yang ada saat ini, ya, akhirnya media-media cetak itu tergerus. Nah, itu juga menjadi persoalan, ya. Jadi membuat ruang-ruang jurnalis itu semakin sempit, ya, semakin sempit kata saya, karena lapangannya tidak terbuka dengan lebar. Kalau dulu kan industri media cetak itu bejibun, ya, mau apa saja dari yang abal-abal sampai yang profesional itu ada. Kalau sekarang itu tadi persoalan literasi kita yang rendah itu juga mempengaruhi. Lalu ya keberadaan media sosial. Ya, media sosial itu satu sisi membuat orang-orang itu tidak tertarik lagi membaca media cetak, dan itu juga mempengaruhi industri media cetak semakin surut, ya, semakin padam. Makanya banyak media-media cetak itu mati suri, hilang saja. Contoh tabloid bola. Tabloid bola itu salah satu tabloid yang diterbitkan oleh Gramedia, tetapi pada akhirnya harus kalah dengan zaman, ya. Begitu juga dengan tabloid Nova. Walaupun ada saat ini, tetapi jumlah kontributor dan jurnalisnya semakin berkurang. Itu dia. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri feature. Nah, secara umum ciri-ciri feature itu tadi saya katakan, ya, bahwa feature itu secara umum ciri-ciri feature itu lebih menekankan pada fakta, ya. Faktanya ada, ya. Faktanya tidak boleh dikesampingkan, karena itu bagian penting. Nah, bagaimana kita meramu fakta itu menjadi sebuah tulisan yang ringan, yang menggugah, yang menarik. Kemudian mengandung unsur cerita, ya. Nah, mengandung unsur cerita. Ya, baik, saya lanjutkan, mohon maaf. Baik, kemudian mengandung unsur cerita, lalu disampaikan secara kronologis. Tadi saya katakan bahwa membaca feature itu tidak bisa sepenggal, karena semua fakta itu akan diuraikan secara menyeluruh, secara kronologis, dari awal sampai akhir. Ya, mengapa dia melakukan itu, kenapa dia melakukan itu, lalu bagaimana pola dia melakukan itu.
Baik, ya. Kemudian menggunakan bahasa yang indah. Tadi sudah di awal saya sebutkan ya bahwa kita perlu membenahi diri kita kalau kita mau menjadi penulis feature. Membenahi diri itu bagaimana? Dengan banyak membaca ya. Dengan banyak membaca contoh-contoh feature itu akan membantu kita meramu fakta itu menjadi sesuatu yang menarik. Baik. Sampai di sini bisa diterima penjelasan saya? Bisa, Bu. Bisa, Bu, bisa, Kak. Saya berasa mahasiswa, berasa dosen ya. Baik, ini kenapa ya macet ya? Aduh, ya Allah. Sebentar. Nah, dia. Nah, ini dia. Kalau tadi spontaneous itu akan mengacu pada memberikan informasi, tetapi kalau feature itu tidak, ya, tidak sebatas menyampaikan informasi. Tetapi lebih dari itu, feature yang baik itu ketika mampu menimbulkan rasa kepada pembacanya, rasa apapun itu, rasa sedih, marah, kemudian emosi, gembira, tertawa, nah itu ya, kemudian ketagihan, ingin mencicipi, dan lain sebagainya. Saya pernah di tahun ketika saya menulis feature di Medan Bisnis, saya menuliskan kisah perjalanan seorang kakek yang tinggal di Brastagi. Kemudian kakek itu tinggal bersama seorang istri dan anak laki-lakinya yang kebetulan mengalami gangguan jiwa. Kakek tersebut berprofesi sebagai pengangkut sayuran di pasar di Brastagi, ya. Karena sudah puluhan tahun membuat punggungnya bongkok, ya. Dan ketika saya menuliskan kisahnya, ternyata banyak respon dari pembaca di Medan Bisnis. Redaksi itu beberapa kali menerima telepon, kemudian menanyakan alamat bapak tersebut, ya, kakek tersebut. Katanya sih ingin memberikan bantuan. Lalu katanya juga mereka sangat terenyuh dengan apa yang sudah saya sajikan. Buat saya itu adalah sebuah kebanggaan. Buat saya itu adalah sebuah apresiasi tertinggi ketika tulisan saya mampu menyentuh sisi-sisi kemanusiaan manusia. Ya. Jadi kalau menulis feature itu kita harus peka, kita harus mampu menyentil pembaca. Mampu menyentil pembaca ini juga dipengaruhi dengan kemampuan kita mengamati, menguraikan, turut merasakan apa yang kita tuliskan. Itu akan sampai dengan sendirinya kepada pembaca. Kalau kita jujur mengemukakannya, kalau kita apa adanya menyampaikannya, saya yakin tulisan itu akan membawa faedah buat pembaca. Nah, kemudian di tahun 2018, kalau kalian ingat ada peristiwa Haringga-Sirla, tahu Haringga-Sirla? Nah, Haringga-Sirla itu adalah salah satu supporter bola dari Persija. Pada saat itu di tahun nanti boleh di searching ya, boleh dicari di mesin pencari Google. Haringga-Sirla itu meninggal ya, dikeroyok di Bandung ketika ada sebuah pertandingan antara Persija dan Persib Bandung. Ya, ini kalau kita bicara tentang Persija dan Persib itu musuh bebuyutan sebenarnya, ya, dua kelompok bola yang sebenarnya pemain bolanya tidak ada masalah, tapi supporter bolanya ini yang luar biasa ya, saking fanatiknya jadi membuat satu sama lainnya saling bermusuhan. Haringga datang ke Bandung menyaksikan pertandingan itu. Biasanya
supporter Persija itu tidak akan berani datang ke Bandung. Itu sama saja bunuh diri ya. Tapi entah kenapa Haringga itu memberanikan diri di sana dengan membawa atribut Persija. Ya, jadi masuk ke kandang musuh ibaratnya ya. Dengan dia menunjukkan identitas dia lawan dari musuh dari kelompok tersebut. Otomatis kan menjadi pusat perhatian ya. Dia berbeda, pakai atribut Persija, pakai syalnya Persija, lalu atributnya bajunya Persija. Ya. Haringga sendiri di antara supporter Persib ya. Merah apa orange ya, kalau tidak salah itu Persija itu orange di tengah biru ya. Begitu keluar situasinya berbeda, semakin memanas ya. Haringga dipukul oleh salah satu supporter Persib dan kemudian menjadi baku hantam karena Haringga juga melakukan perlawanan, kemudian Haringga membalas dengan kekerasan verbal, akhirnya keduanya jadi bertikai. Nah, yang cukup tragisnya Haringga dikeroyok hingga Haringga tewas. Ya, dan kalau kalian nanti bisa mencari-cari ya, banyak sekali informasinya. Nah, peristiwa itu sebenarnya sudah disampaikan oleh semua media. Media itu sudah melaporkan bahwa supporter Persija Haringga Sirla tewas dikeroyok supporter Persib. Hampir semua seperti itu. Saya ditugaskan oleh tabloid Nova pada saat itu untuk membuat sesuatu yang berbeda tentang Haringga. Ternyata Haringga itu berdarah Indramayu, ya. Jadi ayah ibunya itu sebenarnya orang Indramayu, lalu mereka hijrah atau merantau ke Jakarta untuk mencari kehidupan ya. Biasa ya dari Jawa Barat ini bekerja di Jakarta biasanya begitu. Dan dikebumikan juga di kampung halamannya di Indramayu. Saya datang ke sana dengan situasi yang sebenarnya saya harus membuat diri saya kuat dan harus ikut merasakan apa yang dirasakan Ibu Haringga. Cukup sulit sebenarnya untuk bisa membuat sebuah liputan yang situasinya tragis. Ya. Kalau tidak tepat cara kita menyampaikan, ini akan menjadi persoalan. Satu, kita tidak akan diterima. Yang kedua, informasi tidak akan kita peroleh. Yang ketiga, kita dimarahi. Itu sudah pasti. Ya. Kalau salah cara masuknya. Saya mencoba datang, saya lihat di depan rumahnya banyak sekali karangan bunga sampai dengan Gubernur Jakarta saat itu juga mengirimkan karangan bunga untuk keluarga Haringga. Nah, saya menuliskan Haringga itu, kisah Haringga itu berdasarkan penuturan dari Ibunda. Ya. Saya bertanya, saya menggali informasi kepada Ibu Haringga. Tetapi pada saat saya bertanya, saya tidak akan mulai bagaimana perasaan ibu. Itu salah. Ya. Kalau kita mau menuliskan feature, sebuah kisah, katakan sebuah kisah ya. Jangan menanyakan perasaan. Itu akan membuat kita menjadi tersudutkan. Yang namanya keluarga korban itu sudah pasti perasaannya sedih, sudah pasti perasaannya hancur, tidak usah ditanya. Mulailah dengan empati kita bahwa kita turut berduka cita, kemudian mulai dengan pertanyaan-pertanyaan ringan. Misalnya, Haringga anak keberapa ya Bu? Haringga anaknya seperti apa? Haringga sudah sejak kapan senang bola? Mulai dari hal-hal yang ringan sebelum sampai pada tataran yang rumit ya. Nanti saya kasih triknya untuk melakukan proses wawancara ketika kita mau menulis feature. Nah, jadi saya lanjutkan dulu ya. Ini tujuan feature. Nah, kemudian tulisan itu dimuat di tabloid Nova dan saya mendapatkan informasi dari editor saya, tulisannya menarik ya. Jadi tulisannya itu menyentuh.
Dan buat saya itu cukup, ya. Saya saya menuliskan kisah Haringga dengan sudut pandang yang berbeda, dan itu dibaca oleh pembaca dari Sabang sampai Merauke, karena tabloid Nova itu penyebarannya atau distribusinya se-Indonesia. Saya pikir saya cukup memberitahukan apa yang dirasa Ibunda Haringga kepada masyarakat luas. Betapa dia sedih, betapa dia hancur, betapa dia sebenarnya menginginkan anaknya kembali, sebenarnya dia menginginkan pertikaian itu tidak terjadi, dia menginginkan andaikan dia bisa membalikan waktu, bisa mencegah anaknya untuk tidak berangkat ke Bandung, mungkin itu dia akan lakukan. Tetapi juga ada pelajaran berharga bahwa kalau kita mencintai sesuatu itu jangan terlalu berlebihan, ya. Secukupnya saja. Itu karena saking cintanya dengan klub bolanya, jadi saling menjatuhkan dan saling menyakiti. Nah, itu dia ya. Jadi kita harus mampu menimbulkan rasa kepada tulisan kita sehingga bisa diterima oleh pembaca. Selanjutnya jenis feature. Nah, jenis feature sendiri banyak ya. Ada human interest, ada feature perjalanan, ada feature sejarah, ada feature petunjuk praktis, ada feature biografi. Nah, yang saya tulis secara umum yang tadi kalau Haringga itu feature human interest. Saya berusaha menampilkan sisi-sisi human interest kepada dalam tulisan saya sehingga pembaca itu bisa merasakan nilai-nilai kemanusiaan di dalamnya. Yang saya sering lakukan itu ya. Dari awal saya diterima di Medan Bisnis pun, saya tiba-tiba sudah diberikan pimpinan redaksi itu seperti sudah melihat spesifikasi saya atau keberminatan saya. Pada saat saya bergabung, saya disuruh mengirimkan sebuah tulisan, membuat sebuah tulisan, lalu beliau membacanya dan saya langsung diterjunkan untuk menulis feature human interest. Katanya sih tulisan human interest saya itu karakteristik saya ada di situ. Jadi nyawa saya, tulisan saya hidup di situ. Kalau yang lain mungkin tidak gitu ya. Jadi setiap orang punya spesifikasinya masing-masing. Setiap penulis juga punya kelebihannya masing-masing. Nah, bagaimana dengan feature perjalanan? Feature perjalanan itu sebenarnya feature yang mengisahkan tentang sebuah perjalanan. Misalnya Siti Masyarah lagi berjalan, baru-baru ini berjalan atau berkeliling di daerah Brastagi, ada sebuah tempat wisata baru. Nah, Masyarah menceritakan tuh bagaimana perjalanan menuju tempat wisata baru, kemudian pengalaman yang diperoleh, lalu daya tarik dari tempat wisata itu, jarak tempuh, kemudian apa yang menjadi kekurangan dari tempat wisata itu bagian dari feature perjalanan. Nah, secara umum feature itu mengisahkan sesuatu fakta tapi dikemas menjadi lebih ringan ya, sehingga pembaca itu tetap enjoy, tetap menikmati bacaannya meskipun sebenarnya dia sudah membaca cukup panjang. Ya, tulisan feature itu rata-rata tulisan yang panjang, tidak ada yang cuma 3 paragraf, tidak ada. Ya, cukup banyak, cukup menyita perhatian, cukup membutuhkan membutuhkan diksi yang lebih kompleks daripada tulisan lainnya. Nah, ada lagi feature sejarah, ya kita bisa mengisahkan kisah-kisah sejarah, misalnya sejarah proklamasi, ya kita bisa menceritakan itu dengan gaya kita, dengan literatur yang kita dapatkan, kemudian dengan sumber atau narasumber yang kita peroleh mengenai sejarah proklamasi. Lalu ada petunjuk praktis. Petunjuk praktis ini misalnya begini, kita menuliskan sebuah tempat makan, ya, feature kuliner, ya biasanya kalau feature kuliner itu kalau cuma menceritakan tempatnya di mana, lalu
apa menunya apa saja, harganya apa saja, sepertinya tidak kompleks ya. Nah, alangkah menariknya kalau diselipi dengan misalnya petunjuk pembuatannya. Misalnya suatu saat kalian nanti berkesempatan ya berkunjung ke kota saya saat ini di Cirebon ya. Sini ada makanan khas namanya empal gentong ya. Ada tahu gejrot, ada apa lagi ya? Ada mie koclok, cukup banyak kuliner khas di sini. Nah, ketika kita menuliskan makanan-makanan itu, kita bukan hanya menceritakan tadi tempatnya saja, tapi kita boleh menuliskan bagaimana proses pembuatannya. Apa yang menarik dari empal gentong? Oh, ternyata empal gentong itu prosesnya cukup panjang karena harus dimasak dengan kayu bakar, lalu harus dimasak dengan gentong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan ada rempah ini, rempah itu, rempah yang lainnya. Nah, proses pembuatan inilah yang ketika kita uraikan bisa menjadi sebuah tulisan feature petunjuk praktis. Ya. Kemudian ada feature biografi. Nah, feature biografi ini perjalanan seorang tokoh, ya. Perjalanan seorang tokoh yang kita kemas sedemikian rupa, ya, dari misalnya dia lahir atau misalnya kalau lahir terlalu lama ya, mungkin dari perjalanannya meniti karir sampai dia sukses, ya. Misalnya dari perjalanannya SMA sampai dia sukses mendapatkan yang dia saat ini. Nah, itu bisa kita kemas menjadi sebuah feature biografi. Nah, baik. Lalu anatominya. Nah, tadi saya katakan, secara umum anatominya sama dengan straight news. Ada judul, ada lead, ada tubuh, ada penutup. Tetapi anatomi di dalam feature itu berbeda dalam pengemasan. Judul contohnya. Kalau dalam straight news, judul itu harus singkat, jelas, padat. Ya, tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan, 3 orang tewas akibat tawuran di Jalan Pancing Medan, ya, itu judul di straight news. Tetapi kalau di dalam judul feature tidak demikian, bisa saja berbeda, ya, bisa saja berbeda. Nanti saya akan tunjukkan contoh tulisan saya, kalian bisa coba melihatnya. Lalu ada lead. Nah, leadnya sendiri itu berbeda-beda, ada jenis. Kalau dalam straight news tidak ada jenis lead. Ya, lead itu hanya dikemas dengan 5W plus 1H di dalam spontaneous atau straight news. Tetapi dalam feature, lead itu beragam. Ada lead ringkasan, ada lead deskripsi, ada lead kutipan, ada lead pertanyaan. Jadi cukup banyak, ya. Nanti bisa dikembangkan lagi yang jenis-jenis lead lainnya. Nah, kalau untuk saya sendiri, saya punya kecenderungan itu menulis lead itu deskripsi. Ya. Jadi saya akan menggambarkan sesuatu hal yang saya lihat. Itu kecenderungan saya. Saya punya pola seperti itu. Ya. Pola menulis ini akan kita temukan seiring dengan waktu atau seiring dengan latihan, seiring dengan praktik menulis yang kita lakukan. Ya. Saya punya pola menulis feature untuk lead-nya deskripsi. Tapi bisa saja Ali menulis feature tidak dengan lead deskripsi, dia lebih suka menggunakan lead pertanyaan. Bisa saja seperti itu, karena mungkin ketertarikannya dengan mengajukan pertanyaan lebih dulu, membangun rasa penasaran orang lebih dulu, ya, membangun teka-teki sedikit kepada pembaca, kemudian nanti menguraikannya di dalamnya. Ya, ada juga yang mungkin membangun lead-nya kutipan, ya. Jadi misalnya menghadirkan kata-kata bijak dulu, ya, dari para filsuf atau mungkin kata-kata bijak dari tokoh-tokoh lain atau sebuah kutipan-kutipan lainnya yang dianggap penting, dimulai dari yang dimunculkan di lead atau di awal dari feature tersebut. Ya, ada juga yang menghadirkan lead ringkasan. Jadi dia meringkas dulu. Contohnya begini. Walaupun dengan kaki yang tidak sempurna, Pak Soleh masih terus
melanjutkan perjalanannya sembari membawa barang dagangannya berkeliling dari satu gang ke gang lainnya. Itu kan ringkasan. Ya. Memberikan ringkasan. Dari situ kita tahu bahwa oh ini tuh ternyata yang akan dibahas tentang pedagang keliling toh. Tapi pedagang kelilingnya mengalami ketidaksempurnaan secara fisik misalnya atau disabilitas. Ya. Jadi sebenarnya banyak pola. Nah, tubuh dalam anatomi feature, tubuh berita itu uraian secara menyeluruh apa yang dikemukakan, apa yang akan kita kemukakan dari objek yang kita pilih. Di tubuh inilah kita mengurainya secara kronologis, ya dari A sampai akhir. Ya, bagaimana dia memulai perjalanannya, apa kendalanya, lalu masa kecilnya seperti apa, lalu bagaimana dia pengalaman suka dan dukanya, merintis usahanya dan lain sebagainya. Nah, di penutup kita boleh membuat sebuah penutup yang lugas, boleh juga meringkas dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Nah, itulah anatomi bicara. Nah, selanjutnya syarat topik ya. Sebenarnya kalau tadi saya katakan bahwa feature itu berasal dari keprihatinan ya Thomas Wolfe pada berita yang kaku ya. Jadi dia ingin mengemas sebuah berita dengan cara yang ringan, tetapi juga menghibur, tetapi juga mendidik, tetapi juga memberikan sentuhan emosi pada pembaca. Ya, sebenarnya untuk memilih topik feature itu dari hal yang sederhana pun bisa. Tidak usah ribet-ribet. Ya, tidak harus Bu harus tunggu ada peristiwa kebakaran dulu toh Bu. Enggak. Beda dengan spontaneous. Ada peristiwa maka kita kabarkan. Tapi kalau feature dari berita yang sudah ada yang lalu-lalu pun bisa kita kemas sedemikian rupa menjadi satu tulisan yang baru, yang menarik, yang menghibur. Contoh misalnya, ya tahun 2020 kita itu kan dihantam oleh situasi pandemi ya. COVID-19. Pada saat itu beritanya itu semua ya. Sekarang kan kita sudah kembali ke kehidupan yang normal ya. Meskipun dalam berkegiatan tetap harus prokes, jaga kesehatan, pakai masker, kemudian rajin cuci tangan ya. Ada perubahan-perubahan pola hidup yang terjadi setelah virus COVID masuk ke Indonesia di tahun 2020. Nah, pada saat itu kita disuguhkan dengan berita korban COVID, kemudian nakes yang harus berjuang sebagai garda terdepan dari pandemi ini. Nah, itu kan sudah berlalu ya. Ya, kalau kita tulis lagi nih di masa sekarang di tahun 2022, kira-kira masih layak tidak? Itu dulu. Bagaimana Ali? Masih layak tidak dengan topik yang sama ya? Moderator nanti ingatkan saya ya. Barangkali saya terlalu lama. Nanti kita boleh sesi diskusi di banyak ya. Ya. Baik, bagaimana tadi? Ada yang mau mencoba menjawab atau mencoba membagikan pendapatnya? Misalnya tadi yang saya katakan, kita menuliskan nakes ya di situasi sekarang. Atau misalnya pada saat pandemi itu kan guru itu orang yang cukup berimbas ya, yang biasa mengajar tatap muka ya tiba-tiba harus dengan cepat beradaptasi dengan teknologi yang tadinya tidak bisa pakai LMS, pakai GC, pakai Zoom meeting dan lain sebagainya, harus sesegera mungkin mampu menggunakan teknologi itu dengan baik ya. Apakah
isu itu ya, berita itu bisa kita kemas di tahun 2002 di tahun 2022 saat ini. Kira-kira dengan topik yang sama. Bisa, Kak. Bisa tidak kira-kira? Bisa, Kak. Bisa ya? Bisanya bagaimana? Kira-kira kalau bisa bagaimana? Kita kayak ngangkat judul yang sama, cuman kita isi beritanya itu beda gitu, Kak. Kita nyari dari sisi samping, misalnya guru yang di masa pandemi itu gimana gitu. Betul ya. Jadi topiknya bisa sama, tetapi cara mengemasnya berbeda. Kita bisa menggunakan perbandingan waktu awal pandemi ya, yang dia harus berkejar-kejaran dengan adaptasi teknologi sekarang dengan kondisi yang saat ini terjadi, itu bisa kita kemas menjadi sebuah tulisan feature. Kita bisa membandingkan ya. Begitu juga dengan nakes. Misalnya kita mau menceritakan tentang feature human interest, bagaimana nakes itu menjadi garda terdepan di tahun 2020 pada saat virus COVID melanda Indonesia. Lalu kita kaitkan dengan saat ini. Apakah mereka tetap melakukan prokes yang ketat, lalu bagaimana antisipasinya, lalu bagaimana mereka melakukan tindakan preventif untuk tidak terkena virus, lalu apakah ada perubahan di tahun lalu, 2 tahun yang lalu dengan sekarang. Nah, itu bisa kita kemas. Jadi sebenarnya feature itu membuat sebuah tulisan yang lama, ya, kita bisa menggunakan topik yang lama menjadi sesuatu yang baru, yang layak untuk dibagikan dan dibaca oleh pembaca khususnya. Ya, tidak meninggalkan faktanya ada. Kak, tapi kan informasinya udah lama yang lalu. Kita bisa kembangkan. Contoh, ya, lumpur lapindo itu sudah puluhan tahun, ya, puluhan tahun terjadi dan sudah memberikan dampak besar terhadap masyarakat di sekitarnya. Begitu juga dengan kondisi di sana, ya, bagaimana area sawah pemukiman penduduk menjadi rata dan sekarang menjadi lumpur, ya, lumpur yang memadat. Mungkin orang sudah lupa dengan korban Lapindo, tapi kita bisa menguraikannya. Apa yang mereka lakukan sekarang? Bagaimana mereka menjalani kehidupannya sekarang? Setelah puluhan tahun terjadi peristiwa Lapindo, kan tidak serta-merta mengubah atau melupakan ingatan mereka yang cukup tragis, ya. Bagaimana rumah tiba-tiba rata dengan lumpur. Ya, rumah yang tadinya mereka diami bersama keluarganya, bersama anaknya, bersama suaminya, bersama istrinya, tiba-tiba rata dengan tanah, ya, digenangi air yang punya lumpur dan kemudian memadat dan kemudian rumah mereka tidak terlihat. Kita kan bisa menguraikan itu kan, tapi dia sama, Lapindo. Tapi kita bisa mencari hal yang baru dari topik yang lama itu. Itu yang menjadi daya tarik dari sebuah feature. Ya. Jadi pada dasarnya, kalau saya boleh katakan, sebenarnya di dalam media itu sendiri, ya, feature itu keberadaannya sebenarnya hanya pelengkap. Ya, kalau kita membaca sebuah media, ya, media cetak katakan atau media online, ya, yang utama itu tetap spontaneous, berita yang disampaikan dengan cepat, yang singkat, itu yang utama. Feature itu hanya pelengkap, variasi dari berita, ya. Tetapi keberadaannya itu menjadi penting, menjadi daya tarik tersendiri, ya. Dia punya fansnya sendiri, ya. Feature itu punya fansnya sendiri. Feature itu punya penggemarnya sendiri, ya.
Kalau di dalam industri media, kalau penulis feature itu tidak semua jurnalis spontaneous mampu menulis feature. Tapi kalau penulis feature sudah pasti tentu mampu menulis berita spontaneous. Mengapa? Karena di dalam feature itu tadi saya katakan lebih kompleks. Membutuhkan pilihan kata yang cukup banyak, kemudian penggunaan kalimat yang cukup kompleks, kemudian analisa yang cukup tajam, kepekaan untuk menyampaikan apa yang dilihat, apa yang diamati itu menjadi penting, ya. Sementara kalau di spontaneous kita tidak membutuhkan pengamatan, kita hanya membutuhkan data. Tetapi dalam feature kita perlu mendeskripsikan seseorang, misalnya Ali, seorang pria berkacamata dengan rambut hitam, ya. Itu kan pendeskripsian. Dalam spontaneous enggak berlaku itu. Bukan hal yang penting. Pembaca enggak butuh pendeskripsian Ali. Mau si Ali pakai kacamata kah? Ali nggak pakai kacamata kah? Ali misalnya rambutnya botak, enggak ada masalah. Ya. Itu di dalam spontaneous. Tetapi di dalam feature, hal-hal yang detail, yang kecil itu akan mempengaruhi nilai-nilai kemanusiaan pembaca. Dia akan mampu menyentuh emosi pembaca, ya. Nah, tadi saya katakan bahwa feature itu pada akhirnya akan berdampak pada pembaca, ya, dan bersifat unik. Lalu apalagi nih ya? Nah, tips. Ini penting, ya. Ini sangat penting sekali untuk penulis feature. Nggak bisa cuma ngandalin, Bu, saya mau gitu. Kak, saya mau wawancara ke sini begitu ya, atau misalnya mau wawancara siapa ya? Bang Latif tahu ya? Ya. Bang Latif sudah mengisi materi belum, Lydia? Belum ya? Sudah. Sudah ya, ya baik. Itu senior paling senior ya. Jadi dari masa saya sampai sekarang, alhamdulillah beliau masih sehat, ya. Berapa generasi itu ya? Mungkin sudah menjadi apa ya? Bisa dikatakan dedengkotnya kreatif ya, tapi luar biasa kontribusinya buat kreatif itu luar biasa ya. Misalnya kalian ditugaskan untuk menuliskan sedikit biografi dari, biasanya nih setelah PJTD ini banyak latihan ya, atau banyak penugasan. Sana wawancara anu ya, biasanya begitu ya, Mbak Lydia. Nanti dari hasil yang dikumpulkan, dari yang ditulis dikumpulkan, kemudian di review. Setelah di review baru dilihat kelayakannya layak atau tidak, berpotensi atau tidak. Kalau berpotensi maka diterima. Itu pun belum tentu, masih ada orientasi lapangan dan lain sebagainya. Biasanya begitu ya. Yang saya alami begitu ya. Jadi tahapannya cukup panjang, makanya ada yang namanya seleksi alam, yang kuat maka yang bertahan, yang tidak kuat maka dia akan tersingkirkan. Baik, saya lanjutkan dengan tips menulis. Tadi saya katakan bahwa seorang penulis feature itu harus memiliki ketajaman dalam memandang, melihat ya narasumber atau objek yang akan dia tulis. Kemampuan ini tidak bisa datang dengan sendirinya, tapi ini diasah. Nah, sembari menunggu Kak Maya, boleh dong teman-teman untuk dibuka kameranya ya. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi saya bilang bahwa untuk mengasah ketajaman itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Itu lewat kitanya juga ya. Kita menggali ketajaman diri, ketajaman kepekaan kita sendiri ya. Bagaimana kita melihat narasumber itu, objek yang akan kita tulis itu dengan saksama ya, secara menyeluruh. Kemudian menyelami apa yang mereka alami. Saya pernah
waktu saya di Medan Bisnis, saya ditugaskan itu menuliskan feature tentang korban trafficking. Satu sisi itu mempengaruhi psikologi saya, karena saya shock juga ya. Ketika kita berhadapan dengan narasumber, kalau narasumbernya ceritanya tragis, tidak bisa dipungkiri, itu mempengaruhi saya. Apalagi saya perempuan, saya ditugaskan untuk menuliskan kisah trafficking ya. Jadi kasusnya itu trafficking. Kasusnya itu tentang perdagangan manusia, beberapa anak remaja yang diiming-imingi ya untuk bekerja di wilayah Aceh atau perbatasan Sumatera Utara, kalau tidak salah waktu itu di Langkat. Tetapi setelah mereka dibawa, ceritanya akan berbeda. Ternyata mereka dititipkan atau dipekerjakan di warung remang-remang yang dikhususkan untuk supir-supir truk. Ya. Sementara usia mereka pada saat itu sangat muda belia, jadi 14, 15 ya, yang secara tingkat kedewasaan itu masih jauh, kematangan berpikir juga belum ya. Jadi masih sangat labil ya, dan ikut itu juga karena terperdaya oleh omongan-omongan manis mucikari atau makelar ya, saya katakan makelar. Nah, saya datang ke penampungan pada saat itu korban ini sudah berhasil diselamatkan. Saya datang ke penampungannya, kemudian saya melakukan wawancara. Hampir dari jam 1 saya ada di sana, saya baru bisa bercerita itu pukul 5 sore. Ya. Mengapa demikian? Ada kasus-kasus tertentu yang kita tidak bisa masuk secara gamblang untuk menggali informasi. Ya. Kasus perkosaan, pelecehan seksual, kemudian perdagangan manusia, itu kasus-kasus sensitif, apalagi ketika kita mewawancarai korban. Ya. Ditambah saya juga perempuan, jadi saya itu mempengaruhi saya juga ya. Saya merasakan amarah, kesal, emosi, kemudian saya merasakan sedih, rasa ingin membantu itu besar, kemudian rasa benci dengan sekeliling, kenapa tidak ada orang yang menolong, kenapa harus jatuh korban, kenapa harus terjadi perdagangan manusia, kenapa harus ada anak-anak yang dijual, kemudian dijadikan pekerja seks komersil. Itu membuat saya marah, itu mempengaruhi saya. Lama saya bisa bercerita, dan lama juga saya bisa membangun kedekatan emosional dengan narasumber tersebut. Sampai akhirnya di pukul 5 sore, dimulai dari hal-hal yang ringan, saya bertanya hobinya apa, senangnya apa, kemudian udah di sini bagaimana betah tidak, lalu tadi kegiatannya apa. Saya masuk ke ranah-ranah yang cukup ringan. Sampai pada akhirnya saya mampu menghadirkan kenyamanan narasumber itu, sampai akhirnya dia mau bercerita secara gamblang kepada saya. Tetapi saya yang tidak siap. Ketika terlalu gamblang ya, bagaimana dia diperlakukan, ya, bagaimana dia harus kabur, ditolong oleh orang lain, penjual ikan yang pagi hari suka menawarkan ikan-ikan, begitu ya. Itu sayanya yang tidak siap menerima itu, tapi itu saya harus dengarkan. Nah, itulah yang perlu kita pertajam. Ya, jadi kepekaan kita, kemudian perasaan kita menyelami apa yang dirasakan informan atau narasumber itu menjadi hal yang mutlak. Karena ketika itu muncul, maka itu akan membantu kita untuk menguraikan tulisan feature itu menjadi lebih bernyawa, lebih hidup. Ya. Kemudian mampu menonjolkan hal-hal yang umum secara rinci, ya. Jadi dari hal yang kecil sampai dengan yang besar itu kita sampaikan. Ya. Pernah juga masih di tabloid Nova pada saat sebelum kejadian Haringga itu tulisan saya terakhir. Sebelumnya saya menulis
kejadian tragis juga, itu terjadi di Cirebon, di sebuah sanggar tari tradisional. Mereka biasanya berlatih di sebuah gedung yang ternyata gedungnya tidak kokoh. Gedungnya ambruk. Semuanya tewas. Hanya satu orang yang berhasil selamat dan kondisinya cacat. Ya. Saya ditugaskan oleh tabloid, sebenarnya waktu itu tidak ditugaskan, saya tahu peristiwa itu cukup gempar di Cirebon, karena itu sanggar tari, kemudian sanggar kesenian tradisional, jadi bukan hanya tari, tapi juga bermain gamelan Cirebon, bermain wayang, termasuk juga dalang cilik yang terkenal di Cirebon itu juga meninggal, karena mereka sedang berlatih untuk sebuah pertunjukan besar. Tiba-tiba ambruk. Saya menawarkan itu ke tabloid Nova, kemudian ide saya diterima, kemudian saya langsung ke keluarga korban. Pada saat itu keluarga korban sudah dibawa langsung ke salah satu rumah sakit umum di Cirebon, Rumah Sakit Gunung Jati. Saya bisa terabas, saya bisa masuk untuk karena dia berada di ruang intensif ya, jadi tidak diperkenankan banyak orang untuk bisa melihat karena kondisinya cukup parah. Jadi bangunan yang mereka tempati itu bangunan yang sebenarnya belum diplaster semuanya, jadi dindingnya itu belum utuh. Jadi ada cocor bebek yang masih belum dipasang dengan baik atau terpasang saja, tapi belum dicor begitu. Nah, saya lupa ya narasumber saya namanya siapa. Nah, narasumber saya ini siswa sekolah menengah pertama SMP 1 Gegesi di kelas 8. Dia tertimpa bangunan dan pahanya itu terkena tiang cocor bebek itu. Ya, jadi tembus gitu ya. Jadi ke bagian pahanya, ke tulang belakangnya juga kena, sehingga itu membuat kakinya harus dioperasi, lalu juga di bagian rahangnya juga dia hancur, di bagian wajahnya cukup hancur karena terbentur beton ya, dan kondisinya cukup parah. Tetapi dia namanya Sekar kalau tidak salah. Tetapi Sekar ternyata masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, dia terselamatkan meskipun kondisinya parah, sangat parah. Saya masuk ke keluarganya. Saya memulai dari hal yang ringan dulu sampai akhirnya saya bisa menggali informasi lebih dalam tentang Sekar. Bagaimana cita-citanya ingin menjadi seorang penari tradisional kelas dunia, bagaimana dia ingin mewarisi kesenian tradisional ini, kemudian mengenalkannya kepada masyarakat secara luas, karena dia juga pemain gamelan. Kemudian ibunya juga berkisah bahwa Sekar anak yang penurut, jadi menceritakan masa kecilnya sampai cita-citanya. Itu bukan hal yang mudah di saat situasinya sedang rumit. Jadi butuh kemampuan wawancara yang baik, kepekaan, empati kita, sehingga narasumber itu nyaman, kemudian mau memberikan informasinya dengan baik tanpa merasa terbebani. Itu yang paling penting. Ya, jadi tidak merasa terbebani. Kalau dia tidak merasa terbebani, semuanya disampaikan dengan tuntas. Nah, kemudian menulis feature itu menuntut kreativitas. Betul, harus kreatif. Kreatif dari segi ya, bayangkan saja menulis feature itu kan tidak bisa 3 paragraf. Harus panjang. Ya, cenderung panjang, bukan harus panjang, cenderung panjang. Nah, ketika tulisan panjang itu kan membutuhkan diksi, membutuhkan kreativitas untuk mengolah kata, mengolah kalimat menjadi sesuatu yang mudah dibaca, pesannya sampai, tapi juga menggugah emosi. Nah, itu yang harus diperhatikan oleh semua penulis feature. Nah, selanjutnya saya pikir udah ya. Oh ya, baik. Saya stop dulu ya. Saya ingin menunjukkan satu tulisan feature.
Saya coba dulu berbagi layar dulu ya. Sebentar. Mana ya? Mana ini? Saya pernah menulis tentang sebuah perkampungan batik di Cirebon. Kalau biasanya batik di Cirebon itu terkenal dengan batik sintetis, ya, batik trusmi. Tetapi di Cirebon, di beberapa wilayah, bukan di beberapa ya, ada satu bagian di mana tuh, di wilayah Kabupaten Cirebon di desa Ciwaringin, ada yang ini bagaimana ya berbagi layarnya? Oh ini dia, baik, saya coba. Bisa terlihat? Masih hitam, Kak. Ini sudah terlihat? Sudah, Kak, sudah. Baik, ya, baik. Ini salah satu tulisan saya yang ternyata masih dibagikan di Nova ya. Ini tahun 2015 ketika saya menuliskan tentang sebuah perkampungan batik di Cirebon. Yang menarik di sini, kampung batik ini semua batiknya diolah dari tanaman atau dari bahan alami. Artinya pewarnaannya menggunakan pewarnaan alami, jadi dari tanaman. Misalnya dari pohon mangga, rambutan, kemudian jengkol, kemudian itu direndam sampai beberapa hari sampai dia mengeluarkan warna-warna alami. Dan warna-warna alami inilah yang akan dijadikan bahan dasar pembuatan batik. Ya. Nah, saya memulainya dengan judul Kampung Batik Ciwaringin di Cirebon kini jadi pilihan mata pencarian. Sebenarnya judul ini bukan judul yang pertama yang saya ajukan, tetapi apalah daya, saya seorang penulis, ketika artikel itu sudah, tulisan itu sudah diserahkan pada editor, maka editor itu punya hak veto ya untuk menentukan atau mengubah judul yang sudah saya tuliskan. Saya mulainya dari lead deskripsi. Ini salah satu contohnya, ya. Kampung Batik Ciwaringin. Di sini mulainya. Blok Kebon Gedang Ciwaringin Cirebon sore itu terlihat lengang. Sebagian pintu rumah penduduk di desa tersebut tertutup. Namun tidak demikian dengan salah satu bilik berdinding bambu sebuah rumah. Di sana tampak beberapa wanita sedang duduk menorehkan canting berisi malam ke selembar kain membentuk satu motif yang dikenal dengan motif tebu sekeret. Ya. Jadi saya mulai dengan pendeskripsian. Ya. Tadi saya sudah katakan, saya punya pola menulis itu mendeskripsikan. Dan itu hampir berpengaruh pada semua hal. Jadi kalau saya menulis feature, pasti polanya deskripsi. Menulis artikel halaman opini untuk koran juga polanya deskripsi. Saya sudah sudah menemukan pola saya sendiri. Mau merubah pola lagi rasa susah ya. Mungkin itu ciri khas saya. Lalu saya mulai lagi dengan mendeskripsikan kembali ya. Malam itu di sini bukan malam waktu ya, tetapi malam itu ya itu tadi tinta itu ya, tinta tinta alami itu tadi ya, itu yang dikatakan malam. Motif tebu sekeret salah satu motif batik yang biasa dikerjakan kaum ibu di desa itu. Mereka bahkan hafal teknik membuat lekuk dan garis pada selembar kain tanpa membuat pola terlebih dahulu. Satu di antara kaum ibu yang masih membatik yakni Hafini. Nah, ini sudah masuk kepada ranah fakta. Tadi ini sudah fakta, tapi fakta yang di atas tadi saya deskripsikan. Kalau yang di sini fakta yang saya kemukakan berdasarkan hasil penuturan. Ya. Satu di antara kaum ibu yang masih membatik yakni Hafini, 70 tahun, yang mengaku sedari kecil sudah biasa membatik. Keterampilan ini diperoleh dari orang tuanya yang juga perajin batik. Hafini tidak sendiri. Sebagian besar kaum ibu di blok ini mampu membatik. Ya, membatik sudah menjadi warisan turun-temurun.
Bahkan kini generasi mudanya pun turut membatik. Ini pula yang membuat blok ini semakin dikenal sebagai sentra batik. Untuk mengukuhkannya, di pintu masuk blok tersebut dibuat gapura bertuliskan Kampung Batik Tulis Ciwaringin. Jadi batik yang dihasilkan di sini semuanya batik tulis, bukan batik cetak. Dan proses pembuatannya ini sangat lama, ya bisa berbulan-bulan. Ya bayangkan saja untuk membuat satu warna saja sudah berminggu-minggu, belum membuat pola batiknya, belum sampai pada ranah penjemuran, ya pengeringan dan lain sebagainya itu berbulan-bulan. Makanya harga batik tulis Ciwaringin itu bisa sampai jutaan. Ya, nanti kalian bisa lihat, ya coba di Google aja ya, dicari saja di mesin pencari Kampung Batik Ciwaringin untuk lebih jelasnya. Jadi itu sedikit sekilas contoh feature yang pernah saya tulis, ya. Ini beberapa, yang lainnya saya tidak dokumentasikan, ya. Saya sangat jelek di bidang pendokumentasian. Jadi tulisannya banyak, tapi dokumentasinya tidak ada dari zaman dulu. Jadi nanti kalau kalian nanti mulai menulis, tolong dokumentasi itu perlu, ya. Mengapa? Karena dokumentasi itu bagian dari portofolio kita dan itu menjadi nilai jual kita. Apalagi nanti adik-adik akan melamar pekerjaan, itu menjadi poin plus. Jadi saya itu sangat buruk di pendokumentasian. Tulisannya banyak, di tabloid sana, tabloid sini, majalah sana, majalah sini, tapi tidak ada satupun yang terdokumentasikan dengan baik. Ini beruntung masih ada di laman webnya, kalau tidak ya sudah, saya tidak bisa menampilkan lagi. Sebenarnya ini ada lagi, masih ada beberapa, ada 2 kebetulan yang masih muncul di sini, tapi yang lainnya tidak terdokumentasikan di laman web Nova, tapi di dalam bentuk cetak ada. Mungkin itu saja Mbak Lydia yang bisa saya sampaikan. Saya rasa nanti adik-adik bisa bertanya secara mendalam, ya. Kita berdiskusi. Saya tidak menggurui, ya. Saya di sini tidak berlaku sebagai dosen, tapi sebagai kakak, ya. Jadi kalian boleh bertanya sesukanya berkaitan dengan materi yang sudah kita diskusikan atau saya bahas hari ini. Saya serahkan kepada moderator Mbak Lydia. Saya tutup layarnya, ya. Baik, terima kasih kepada Kak Maya untuk materi features yang sudah disampaikan dengan sangat lengkap ya teman-teman, dimulai dari cara menulis, tipsnya, pengalaman Kakanda selama menjadi jurnalis, bahkan contoh-contoh features yang sudah ditampilkan oleh Kak Maya ya. Gimana nih teman-teman CKB? Pasti makin bertambah lagi nih ya ilmu yang sudah didapatkan dari materi kita pada sore hari ini. Oke. Nah, karena Kak Maya sudah memberikan materinya untuk teman-teman CKB nih, kalau ada yang mau bertanya, ditanyakan, mau berdiskusi, silakan di raise hand di Zoom-nya ya. Dan aku ingatkan lagi untuk teman-teman, silakan mengisi absensinya ya. Karena nanti di jam 4 absensinya akan tertutup otomatis, jadi jangan sampai nggak terisi absensinya. Oke, teman-teman, ayo siapa yang mau bertanya? Wah, ada Ali nih. Ali ketinggalan ya. Boleh nih Ali, silakan ajukan pertanyaannya pada Kak Maya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Ahmadul Umri Hasibuan dari Prodi Pendidikan IPA Bilingual. Nah, mohon maaf Kak, saya tadi masuk di pertengahan karena ada sesuatu. Pertanyaan saya ini entah sudah dijawab tadi atau tidak. Ada nggak sih Kak, feature ini kan Kak muncul sebagai kritisi, sindiran, sebagai ejekan kepada tulisan-tulisan atau berita-berita yang kaku nih. Ada nggak sih Kak potensi feature ini menggeser berita yang kaku, karena kita lihat sendiri Kak, peminat pembaca sekarang ini lebih ke menyukai hal-hal yang unik, bacaan-bacaan yang baru, yang unik, nggak mau yang kaku-kaku karena didominasi anak muda. Oke, udah Ali. Apakah pertanyaannya sudah cukup? Sudah Kak. Oke, boleh nih Kak Maya.
Bisa langsung jawab. Langsung dijawab ya. Sebenarnya bukan menggeser ya. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa feature ini variasi berita ya. Posisinya hanya melengkapi. Kalau tadi dikatakan bahwa untuk memenuhi generasi muda ya, keinginan, karena generasi muda saat senangnya yang ringan-ringan gitu ya. Apakah ini akan menggeser? Bukan menggeser ya. Jadi mereka punya ranahnya masing-masing. Tadi saya sudah sebutkan di awal. Ada penggemar berita cepat, ya spontan news, straight news. Ada penggemar berita yang panjang. Kalau feature ini hampir cenderung lebih panjang dari spontan news, ya. Jadi kalau dikaitkan dengan generasi milenial saat ini, sepertinya generasi milenial itu senangnya cepat, bukan yang panjang. Bagaimana dengan yang cepat dia dapat informasi, kemudian dia bisa bagikan informasi itu kepada teman-temannya. Kan begitu ya. Jadi tidak saling menjatuhkan lah, karena keduanya sama-sama berita, tetapi ranahnya berbeda, tetapi variasinya berbeda, itu saja. Tidak saling menjatuhkan. Penyukanya sudah punya contoh begini. Saya itu penggemar tulisan feature ya. Dari dulu saya menikmati membaca Tempo. Jadi Tempo, Kompas ya, Kompas sosok itu di bagian belakang itu ada sosok. Kemudian di bagian kaki itu human interest ya. Saya suka. Dulu waktu saya masih di kreatif itu tuh langganan Kompas ya. Jadi namanya Pers Kampus otomatis langganan koran. Jadi kalau setiap saya main ke kreatif, pertama kali yang saya baca itu Kompas ya. Kadang-kadang saya juga iseng tuh, saya bilang tuh ke senior, pinjam ya Kompasnya, ntar saya nggak balikin, saya lupa. Kadang-kadang begitu, kadang-kadang saya clipping, ya isengnya saya tuh, saking namanya mahasiswa kan uangnya terbatas. Kompas kan zaman dulu tuh 3.500 itu untuk mahasiswa di tahun 2001 ya cukup besar gitu ya. Tempo waktu itu harganya 11.000, saya lupa 11.000 berapa ya, 19.000 atau 18.000, itu juga cukup besar. Saya sangat suka dengan tulisan panjang. Kadang-kadang saya juga punya keusilan sendiri. Jadi saya suka kalau dulu tuh kalau di harian analisa, saya ingat ya, saya nggak tahu apakah harian analisa masih ada di situ atau sudah berpindah, saya tidak tahu. Di samping gedung Balai Kota, itu kalau tidak salah di situ ada harian analisa ya, kantornya di situ. Di antara itu di trotoar itu, di badan jalan itu, di trotoar ya, itu tuh ada warung yang khusus jualan koran, apa saja ya, koran, majalah, tabloid. Saya suka nongkrong di situ. Kadang-kadang cuma beli teh botol, tapi saya pura-pura baca koran. Terus kadang-kadang saya baca, Pak, hari ini tuh ada berita apa, Pak? Lihat nggak Pak Temponya? Iya boleh Kak, kata gitu. Atau boleh, karena posisi masih mahasiswa ya, kelihatan masih masih sangat muda dibandingkan sekarang. Saya lihat tuh, saya baca Tempo, saya baca bagian yang saya suka. Setelah saya baca utuh, saya pulang, saya bayar tuh minumnya. Saya punya keisengan di situ, karena memang untuk beli tabloid, untuk beli majalah Tempo di masa saya yang masih kuliah itu sangat mahal. Tapi saya suka. Jadi trik saya begitu ya, mendapatkan informasi yang saya inginkan, karena saya punya keterbatasan uang gitu ya. Trik saya begitu. Dan cenderung para pedagang koran itu memberikan, sepanjang kita bisa beli minum lah, atau saya misalnya beli koran lokal tapi saya bacanya koran nasional juga, jadi saya lama di situ. Itu trik saya. Setidaknya saya pulang, saya punya pengetahuan baru, pilihan kata saya bertambah, cara saya menguraikan bertambah ya. Nah kemudian yang yang kalau kita nanti menulis feature, tidak apa-apa, dalam tips menulis itu ada yang namanya copy the master. Ya. Ada yang namanya ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Boleh. Sebelum kita menemukan pola kita menulis, ya, kita tidak ada masalah kita menulisnya, meniru dulu. Saya pun begitu.
saya saya menemukan pola mendeskripsikan itu, saya terpengaruh dengan gaya tulisan Kompas. Kompas itu di bagian catatan pinggir kalau tidak salah. Kalau Kompas ini kan halaman 1 ya, biasanya di halaman 1 itu headline. Lalu di pojok kanan paling bawah itu ada judulnya miring. Nah, itu biasanya tulisan feature. Apa saja itu? Bisa persoalan sosial, politik, ekonomi, kriminal, tapi diuraikannya secara ringan. Nah, saya terpengaruh dengan itu. Saya juga terpengaruh dengan Tempo. Saya meniru awalnya, sampai akhirnya saya mampu berjalan sendiri dan saya menemukan pola saya sendiri. Jadi jangan takut untuk meniru, jangan takut untuk belajar. Prinsipnya latihan dan banyak baca. Mungkin itu Lydia, mungkin sudah terjawab ya Ali, bahwa tidak saling menjatuhkan ya antara berita pendek dengan berita feature. Mereka punya pelanggannya atau penggemarnya masing-masing. Tapi kalau saya lihat keadaan saat ini, generasi milenial itu justru kalau tulisan panjang itu malas. Ya itu kan terlihat ya dari literasi kita yang rendah. Kita berada di nomor sekian ya dari peserta PISA yang ikut di PISA itu kita nomor 67 di antara 64 di antara 67 negara yang ikut serta. Artinya kemampuan literasi kita tuh rendah. Literasi itu semuanya literasi dasar tentunya ya, baca tulis, numerik sangat rendah. Adanya media sosial yang ada saat ini justru menurut saya mengurangi, kalau saya ya menilainya, mengurangi kemampuan membaca masyarakat. Membaca dalam hal membaca secara utuh ya. Jadi masyarakat itu hanya cenderung membaca informasi sepenggal. Dari sepenggal itu nanti disampaikan ke orang lain ya. Jatuhnya nanti fitnah karena enggak utuh. Ya, kalau udah fitnah nanti larinya ke gibah. Nah, begitu ya. Jadi kalau di feature itu tidak demikian. Jadi harus bacanya konkret dari awal sampai akhir, menyeluruh sehingga apa yang kita dapat layak kita bagikan kepada yang lainnya. Tidak demikian. Kita terbiasa dengan kalau sekarang media sosial itu yang namanya clickbait ya. Ada yang pernah mendengarkan istilah clickbait? Ada Kak. Clickbait tidak tahu ya. Clickbait itu contohnya gini. Judul-judul yang sensasional. Ya, membuat kita penasaran. Begitu kita klik ya di media online ya, ternyata isinya tidak sama. Kita terkecoh, tapi kita sudah klik. Ketika kita klik, semua informasi itu kan terbuka ya, terbuka. Satu sisi itu diuntungkan. Itu diuntungkan oleh media itu. Media itu sangat diuntungkan karena ketika kita klik maka viewer itu kan bertambah ya. Yang pembaca, jadi sistem itu membaca ada yang membuka begitu. Meskipun setelah kita membuka, aduh informasi apa, judul apa nggak nyambung gitu kan, mendongkol dan marah-marah gitu ya. Tapi terlepas dari itu, industri media memang seperti itu saat ini, clickbait namanya, ya, mengecohkan kita. Makanya banyak hoax karena informasinya tidak tuntas. Itu saja. Mungkin itu saja Mbak Lydia. Baik, terima kasih pada Kak Maya atas jawabannya. Nah, gimana nih Ali? Apakah masih ada nih yang mau ditanyakan sama Kak Maya atau udah puas nih dari jawaban yang diberikan Kak Maya? Silakan Ali, tanggapannya. Sangat puas sekali Kak sama jawabannya, sangat ditambah lagi sama pengalamannya tadi. Tapi Ali mau tanya satu lagi ya Kak. Boleh. Tadi Ali tertarik sama kisah-kisah yang membuat kita jadi larut di dalamnya. Ali tipe orang yang kalau sudah dengar kisah orang dan Ali larut di situ, kadang-kadang terpengaruh ke tulisan Ali. Biasanya kan contohnya Kak, kita bikin dia menangis terlarut-larut, menangis terseduh-seduh. Padahal cerita aslinya dia cuma terisak-isak. Jadi kesan tulisan kita itu menjadi lebih lebay dibandingkan fakta yang ada. Bagaimana menghandle itu Kak supaya nggak terjadi kelebayan dalam cerita yang kita tulis? Ya,
Langsung jawab ya Mbak Lydia. Iya Kak, silakan. Baik. Tadi saya katakan sandaran dalam menulis feature itu fakta. Ya, fakta itu tidak bisa kita lepaskan begitu saja. Kita boleh menggunakan diksi yang menarik, kemudian menggunakan majas, tapi tidak membuat itu menjadi lebay ya atau termenye-menye ya. Zaman dulu tuh ada istilahnya termenye-menye ya, termehek-mehek gitu ya. Kalau pernah itu tahun 2001 saya kuliah itu ada reality show namanya termehek-mehek ya. Nanti coba aja lihat di mungkin rekam jejak digitalnya ada ya. Termehek-mehek itu sangat terkenal di Trans TV atau Trans 7. Nah, tidak demikian juga, Li. Jadi misalnya begini, kita mau mendeskripsikan seseorang itu cantik gitu ya, atau misalnya mendeskripsikan kesedihannya ya, kesedihan satu narasumber ya. Contoh yang tadi saya katakan, yang Haringga tadi atau yang Sekar tadi. Saya tidak akan menceritakan bagaimana ibunya menangis sedu-sedan dengan keadaan anaknya yang tertimpa bangunan, tidak begitu gitu. Tidak demikian juga gitu. Kita cukup menceritakan apa yang kita lihat. Makanya tadi saya katakan dalam menulis feature itu pengamatan, observasi itu menjadi hal yang penting. Ya. Kita mengamati, kemudian kita mendeskripsikan apa yang kita amati itu tadi. Bagaimana misalnya dia berjuang, bagaimana dia misalnya berjalan, bagaimana perawakannya, bagaimana postur tubuhnya, bagaimana dia sedih ya dengan apa yang terjadi, yang sedih dengan yang terjadi itu sesuai dengan fakta yang kita peroleh dari narasumber, bukan kita tambah-tambahkan. Nah, itu salah. Ya, jatuhnya nanti subjektif. Makanya harus objektif. Kan prinsip berita itu harus objektif ya. Jadi sandarannya harus apa yang bisa dibuktikan, apa yang terlihat gitu. Jangan sampai lebay. Itu yang perlu diperhatikan kembali. Begitu nih. Satu lagi yang ingin saya ingatkan, sebenarnya menjadi jurnalis itu menyenangkan. Ya. Saya 2004 menjadi jurnalis di Harian Medan Bisnis. Begitu saya masuk ke dunia pendidikan, saya kaku. Saya biasa di lapangan dengan orang-orang yang secara personality, secara sikap itu terbuka. Sementara di ranah pendidikan tidak demikian. Di lapangan kita bisa menjadi apa adanya, ya. Diri kita ya begini, gitu. Keberadaan kita ya begini. Tapi berada di dunia pendidikan tidak bisa apa adanya. Kalau saya gitu ya. Jadi harus mengikuti pola. Kalau di dunia pendidikan harus mengikuti pola. Sementara di lapangan saya bebas berekspresi, saya bebas berkomunikasi, saya bisa menjadi diri saya sendiri, saya bisa bercengkrama dengan orang-orang yang saya suka, saya bisa duduk berlama-lama. Saya senang. Dari jurnalis juga saya banyak dapat ilmu, kepekaan saya bertambah. Ya, dulu saya masuk kreatif itu saya berani, tapi saya tuh masih takut ya untuk mengemukakan pendapat gitu ya. Tapi berada di kreatif itu menempa saya. Kemudian di tahun 2004 saya berada di dunia kerja yang seutuhnya itu menambah lagi yang saya dan kepekaan saya. Kebetulan saya megang di rubrik feature itu menambah kepekaan saya. Empati saya terasa, rasa sense of human saya juga bertambah. Lalu ketajaman saya melihat sesuatu itu bertambah, memandang sesuatu itu tidak dengan sudut pandang satu, tapi berbagai sudut pandang. Ya, contoh misalnya, kalau misalnya sekarang ada, kalau mengikuti ya kasus, saya baru lihat nih kasus pembunuhan yang kasus bunuh diri yang di Deli Serdang, ya, ibu yang bunuh diri beserta anaknya. Ya,
Kalau saya dikasih kesempatan menulis, saya tidak akan menyalahkan ibu. Saya akan melihat sisi lain. Kenapa sih ibu melakukan bunuh diri? Saya tidak akan menyalahkan ibu, kenapa dia jahat, kenapa dia kejam membunuh anaknya, kenapa kalau frustasi kenapa nggak dia aja, enggak begitu. Ada sudut pandang lain. Ya. Jadi ketajaman itu terasa seiring dengan waktu, seiring dengan banyaknya kita berinteraksi dengan masyarakat, kemudian banyaknya kita menulis. Itu akan sangat membantu kita mempertajam empati, kemudian nilai-nilai kemanusiaan pada diri kita. Dan satu lagi, dari jurnalis ini ya yang saya dapatkan bukan hanya pengalaman, pengetahuan, kemudian kalau dulu tuh saya di Medan Bisnis itu kesempatan untuk keluar negeri itu ada. Emang industri sekarang berubah ya. Kalau dulu kan eranya media cetak. Jadi tuh jurnalis media cetak itu punya nilai jual. Tapi kalau sekarang itu akan berbeda. Ya seiring dengan perkembangan zaman juga, seiring juga perkembangan teknologi. Mungkin era di masa mendatang bukan jurnalis media cetak tapi jurnalis di media-media online seperti Tirto ya, kemudian media-media online seperti contohnya media online yang basisnya online tidak ada cetak begitu ya. Nah itu mungkin ya, jadi kesempatan itu saya dapat banyak itu dari jurnalis. Saya merasa bangga, makanya saya tidak pernah bisa lepas dari jurnalistik. Meskipun saya berada di ranah pendidikan, tahun 2014 saya bergabung di Nova itu melampiaskan kerinduan saya. Ada sisi-sisi kalau yang biasa menulis berita, feature ya, ada sisi-sisi dari dirinya yang harus tersalurkan. Di dunia pendidikan itu beda lagi ranahnya. Kalau dunia pendidikan kita harus fokus dengan karya-karya ilmiah gitu ya, yang kaku, yang riset, yang pengabdian masyarakat. Tapi kalau di feature, nilai saya sebagai manusia itu terasa. Saya merasa itu baik bagi saya. Jadi saya punya cara pandang yang jauh lebih luas. Jadi buat adik-adik calon kru baru ya, CKB ya, calon kru baru kreatif, kalau memang mau belajar tentang jurnalistik ya di sini tempatnya, dan jangan setengah-setengah, totalitas tanpa batas ya. Pasti insya Allah akan membawa manfaat, akan membawa mungkin tidak sekarang tapi beberapa tahun ke depan banyak hal yang kalian rasa, oh iya ya dari kreatif loh aku belajar ini, oh iya ya coba aku nggak digabung nggak kreatif, aku mungkin jadi pemalu, jadi anu gitu ya. Jadi banyak hal ya. Mungkin itu saja Mbak Lydia. Monggo barangkali ada yang mau bertanya, kalau tidak ada saya kembalikan kepada Mbak Lydia. Baik, terima kasih kepada Kak Maya atas jawaban yang tadi diberikan oleh Ali lagi ya. Gimana Ali? Udah cukup puas lagi nih Ali? Sangat-sangat puas Kak. Terima kasih Kak. Sangat puas ya Lia. Mudah-mudahan Ali lolos ya Lia. Amin. Terima kasih Kak. Oke, untuk CKB yang lain nih, apa masih ada yang ingin bertanya? Kalau masih ada yang bertanya, silakan raise hand lagi ya. Gimana para CKB? Oke, karena berhubung nih, sepertinya nggak ada lagi nih ya yang mau bertanya, dan waktunya juga sudah menunjukkan pukul 3.49. Nah, jadi kita cukupkan aja sesi diskusi kita bersama dengan Kak Maya. Nah, sebelum itu nih, Kak Maya, kita nih mau foto dulu nih ya Kak, bareng CKB yang lain nih. Silakan nih kakak operator, kakak panitia untuk mendokumentasikan. Untuk adik-adik CKB, silakan dibuka ya. Ini zoom-nya kameranya. Silakan dibuka kameranya adik-adik, teman-teman CKB. Dong, kita mau foto bersama nih sama Kak Maya.
Oke, untuk kakak panitia boleh dibantu ya, Kak? Semuanya. Untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Sudah, Kak. Oke, terima kasih nih kepada Kak Panitia ya sudah mendokumentasikan PJTD kita pada sore hari ini. Nah Kak Maya, untuk memperkuat lagi nih Kak pemahaman teman-teman CKB kita mengenai materi features ini. Dari Kak Maya sendiri nih ada nggak ya Kak kira-kira tugas yang Kakak berikan untuk CKB ini Kak? Benar ya, Ali tadi saya sudah menyampaikan sedikit ya. Biasanya kalau untuk bergabung di sebuah UKM itu setelah sesi diskusi atau sesi pelatihan pasti ada penugasan ya. Ya apa-apa, dijalanin saja ya. Kalau tadi disimak, sebenarnya topik untuk membuat feature itu sederhana. Dari hal yang sederhana pun bisa ya. Tapi juga jangan menceritakan diri sendiri, itu kan nanti jatuhnya narsis ya. Jadi atau menceritakan ayah ibu ya, itu juga jatuhnya nanti narsis ya. Yang namanya ayah ibu udah pasti bermanfaat lah, udah pasti berharga buat kita. Di luar dari itu, yang paling penting adalah mengasah ketajaman kalian. Kalian bisa mulai dari hal-hal yang kecil, misalnya menuliskan penyapu jalan atau tukang yang mengambil sampah di kampus, office boy begitu ya. Hal-hal yang sederhana saja, atau pedagang keliling atau pedagang gorengan yang saat ini tengah mengalami dilema ya antara minyak goreng dan dagangan. Bagaimana nih? Minyak goreng 50.000 per kilo per 2 liter ya, sementara dagangan 1.000. Bagaimana nih keuntungannya? Masuk tidak? Jadi hal-hal yang sederhana yang bisa kita kemukakan itu banyak. Yang paling penting kalian peka dengan situasi yang ada di sekitarnya. Mungkin saya kasih tugas membuat sebuah feature ya. Contohnya nanti saya boleh bagi ya ke panitia, nanti bolehlah dibaca-baca tulisan saya yang lain, nanti bisa dilihat, nanti dibaca ya. Boleh yang tadi saya katakan amati tiru modifikasi ATM ya, boleh ya. Saya minta adik-adik membuat satu tulisan feature berapa karakter ya. Biasanya itu kalau nulis feature itu biasanya 10.000 karakter, tapi itu terlalu panjang buat pemula. Ya 3.000 karakter aja dulu, nggak apa-apa ya. Topiknya apa saja? Topiknya human feature yang ditulis, feature-nya boleh macam-macam, boleh tentang perjalanan, boleh human interest, boleh ya. Saya bebaskan kepada adik-adik untuk memilih jenis feature-nya. Tapi yang tadi saya katakan, kalau contoh-contoh saya tadi cenderung contoh-contoh human interest ya. Cukup 4.000 karakter atau 3.000 atau 3.000 sampai 4.000 karakter feature human interest. Itu saja yang ada di sekitar kalian saja. Jadi jangan yang berat-berat. Jangan, Kak, saya mau membuat kisah pedagang petani di Brastagi. Ya jauh ya, posisi kan ada di Medan. Jangan sampai membuang tenaga dan uang juga gitu ya. Yang ada saja gitu, yang dekat-dekat sekitar kalian saja gitu. Saya pedagang takjil nih. Ini kan situasi lagi memanas ya. Harga semua naik, gas naik. Bagaimana nih Ramadan tahun ini? Apakah sama dengan Ramadan tahun lalu? Ramadan tahun lalu kita dihimpit dengan situasi mencekam, pandemi COVID-19. Sekarang
COVID-nya udah berlalu, tapi mencekam juga karena semua harga naik, gitu ya. Ini kan berkaitan dengan kelangsungan hidup orang banyak ya. Nah, mungkin dikaitkan dengan itu, gitu ya. Ditanya penghasilannya, kemudian cukup tidak, apa yang dia lakukan, lalu suka dukanya. Nah, mulai dari hal-hal yang kecil. Itu saja mungkin Mbak Lydia. Saya memberikan tugasnya itu saja yang sederhana, topiknya yang dekat dengan kalian. Jangan mendadak, Kak, saya tertarik tuh dengan batik Trusmian di Cirebon, saya mau ke Cirebon ya mangga, silakan gitu. Nggak apa-apa, saya tunggu gitu. Tapi ya kan nggak begitu juga. Terlalu jauh, batik di Sumatera Utara kan ada. Gitu, ya. Mungkin itu saja Mbak Lydia. Baik Kak Maya, mewakili nih teman-teman nih Kak, tenggat waktunya nih Kakak berikan sampai kapan nih Kak? Terus pengumpulannya lewat apa nih kalau dari Kakak? Pengumpulannya panitia saja ya. Tenggat waktunya boleh seminggu lah ya. Jadi kalau sekarang hari Sabtu ya Sabtu depan lah batas akhirnya. Oke. Baik Kak Maya, nah jadi teman-teman CKB seperti yang tadi sudah ditugaskan oleh Kak Maya, teman-teman CKB harus membuat feature sederhana dari lingkungan sekitar aja dengan 3.000 sampai 4.000 karakter gitu ya. Nah, waktunya yang dikasih Kak Maya itu sekitar seminggu ya, seminggu. Jadi ini hari Sabtu, jadi Sabtu depan sudah selesai juga ya tugasnya. Oke, terima kasih kepada Kak Maya nih Kak untuk kesediaan waktunya mengisi PJTD kita sore hari ini Kak. Salam sehat ya Kak untuk Kakak dan keluarga juga di sana. Terima kasih Mbak Lydia dan adik-adik yang sudah mengundang saya. Ini kehormatan ya buat saya kembali lagi ke UKM yang saya banggakan ya. Setelah sekian lama ya akhirnya saya bisa bertatap muka dengan adik-adik. Ini angkatan keberapa ya Mbak Lydia? Ya, ini angkatan ke-34 Kak. Masya Allah, semakin tua saya. Soalnya saya ingat saya angkatan belas-belasan, 12 atau 13 begitu ya. Pokoknya masih belas-belasan, Ini Kak, masih di bawah. main ke secret ya Kak. Ah iya baik, kalau insya Allah kalau ke Medan nanti bertemu ya. Ya, ditunggu ya Kak. Ya, Jika Kak Maya nih punya ada kegiatan lain, udah boleh nih Kak, boleh live nih dari Kakak ya. baik. Nah, Saya izin ya Mbak Lydia. Ini ya, sudah pukul 4 di sini sudah asarnya sudah berlalu ya. Terima terima kasih kasih. ya buat teman-teman, adik-adik tetap semangat. Insya Allah apa yang saya sampaikan tadi mudah-mudahan bermanfaat buat adik-adik dan menambah wawasan. Kemudian barangkali memang berminat menjadi jurnalis, jangan patah semangat, harus totalitas tanpa batas, banyak belajar di kreatif. Saya pamit undur diri, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Maya. Oke, baik teman-teman CKB nih, diingatkan kembali ya untuk mengisi link absensinya karena sebentar lagi nih akan tutup nih linknya. Dan untuk teman-teman, karena link post test sudah dikirim oleh kakak panitia, silakan diisi ya terlebih dahulu, waktu yang diberikan itu 5 menit. Jadi silakan diisi post testnya. Ingatkan kembali kepada teman-teman CKB untuk mengisi post testnya ya, karena sebentar lagi link akan segera ditutup.
Baik teman-teman CKB, dari aku sendiri, mohon maaf jika ada kesalahan yang baik disengaja ataupun tidak sengaja saya lakukan. Tetap semangat menjalani PJTD selanjutnya dan tetap semangat mengikuti seleksi dari kreatif. Terima kasih. Apabila sudah siap mengisi post-testnya, teman-teman boleh langsung leave dari Zoom. Sampai ketemu di PJTD selanjutnya.